Oke guys, halo. Jadi sebelumnya kenalin gua Visco. Di sini gua sebagai 3D maker. Gua bakalan bukan memberikan juga sih sebenarnya. Lebih tepatnya kita saling sharing bareng mengenai dunia 3D. Ya, jadi di sini gua bakal berisikan channelnya itu berisikan tentang gimana caranya kita bisa lebih gampang memahami apa-apa aja yang ada di dunia 3D gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka sama channel ini bisa di subscribe, terus aktifin loncengnya supaya gue juga semangat untuk bikin konten-konten yang berbau tentang dunia 3D. Oke, kita jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke tutorialnya. Jadi ya seperti biasa, basicnya adalah di Blender itu kalau kita mau gerakin objek atau mau mindahin objek itu kita tinggal pakai G. Nah, G-nya ini kita bisa kombinasi sama garis yang ada di interface-nya gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ada garis merah, hijau, sama biru gitu ya. Nah, kalau kalian ke garis merah itu garisnya garis X gitu. Tapi kalau garisnya hijau itu namanya garis Y. Sedangkan kalau garisnya biru itu garis Z gitu. Contoh seperti ini. Semisal kalian mau gerakin si objeknya itu atau mau pindahin objeknya itu ke garis X. Ya udah kalian tinggal grab dengan G kemudian ke garis X. Tuh. Jadi posisinya lebih presisi gitu loh. Jadi kalian nggak perlu lihat kayak gini gitu kan, terus G mindahin ke sana. Kalau misalnya kalian manual secara kayak gitu, dia belum tentu gak ada di garis X. Contoh kayak gini. Tuh. Justru dia bukan ke garis X, malah ke garis atas atau Z gitu. Nah, kita balikin lagi. Cara balikinnya gimana? ALT G gitu. Nah, tadi itu kita mau ke garis X, sekarang kita mau ke garis Y dan garis Z gitu ya. Jadi tinggal G, kemudian G, Z, terus diklik. Semisal nih kalian mau taruh di garis Y gitu kan, udah G tambah Y, garis pindahin, klik gitu. Nah kalau udah ya udah kalian tinggal modeling lagi gitu. Nah itu untuk grab fungsi dari G dari sebuah pengerjaan Blender gitu ya. Terus yang keduanya scale atau S. Nah kalau S ini itu juga sama bisa dikombinasikan sama garis-garis yang ada tadi gitu. Nah kalau S dicampur sama Z, kita mau ke garis Z nih misalnya. Jadi kalian tuh tinggal S shift Z gitu. Jadi dia bakal ke garis Z. Jadi dia bertumpu di garis Z tadi gitu. Nah, itu kalau misalnya mau ke garis Z. Nah, kalau misalnya kalian mau ke garis X atau Y, ya sama. S, X, Shift X. Nah, Shift X, kemudian gak jadi S lagi, Shift Y untuk garis Y. Gitu. Jadi kelihatan banget perbedaannya kalau misalnya kalian pakai kombinasi gitu. Apa namanya? Nge-scale, nge-grab. Nah, kalau rotasi gimana, Bang? Nah, kalau misalnya kalian mau rotasi itu ada dua cara. Kalau kalian ngeklik R yang sekali, itu dia hanya sebatas rotasi biasa gitu. Balik lagi ya, semua kunci utamanya yang itu grab, yang itu scale, kalau kalian kombinasikan sama garis-garis yang ada gitu kan, dia bakal jadi proporsi. Contohnya kayak tadi, S kan ini kita udah pakai rotate ya, R. Terus kita mau muter dia ke garis X, ya udah tinggal tambahin X gitu. Jadi dia bakal fokus rotasi ke garis X. Gitu juga ke Y. Nah, ke Y juga sama gitu. Ke Z gimana, Bang? Z ya udah gitu. Jadi gitu ya. Nah, gitu. Jadi satu itu di keyboard adalah vertex untuk seleksi vertex. Yang kedua pada keyboard itu adalah edge-nya. Sedangkan yang ketiga itu untuk face-nya gitu. Jadi itu tadi mengenai fitur-fitur yang ada gitu kan. Terus kita mungkin apa langsung ini ya modeling. Oh, kita coba modeling ya. Kita modeling yang simple-simple dulu. Di sini gue udah nyediain gambar. Oh ya, sebelum kita buat modelingnya, kita seperti biasa masuk ke object mode, kita seleksi semuanya dengan klik A, terus kita hapusnya gimana bang? Hapusnya kita X, terus delete gitu. Terus kita bikin lagi. Sebentar, kita lihat ke atas menggunakan ascent graph.
ya kan? Terus kita shift A. Shift A ini fungsinya buat apa bang? Nah, shift A ini buat munculin semua objek gitu loh. Entah itu plane, cube, circle, UV sphere, icosphere, cylinder, itu semuanya ada di sini. Jadi selain ada mesh, ada curve juga. Bisa juga kalau misalnya kalian nggak bisa pakai shift A, kalian bisa ke sini nih, ke atas, ke bagian atas ada namanya objek atau add. Nah, di bagian add ini sama seperti shift A tadi gitu loh. Cuman di sini gue bakal ngasih tahu shortcut yang ada di Blender tadi supaya kalian tuh kerjanya lebih cepat gitu ya. Jadi shift A adalah memunculkan objek gitu kan. Di sini gue mau ambil image dulu karena kita mau cari referensi dari modeling yang bakal kita model gitu. Nah, jadi kita ke shift A. Ke shift A itu ada image. Nah, kalau misalnya kalian notice di sini gue punya image as plan gitu kan. Nah, mungkin kalau kalian ada yang enggak. Nah, kalau kalian nggak nemu, kalian itu bisa cari dari tadi yang gue bilang. Kalian masuk ke edit, masuk ke preference, setelah itu di add-on. Nah, di add-on itu kalian cari namanya image as plan gitu loh. Nah, kalau misalnya udah ketemu, kalian aktifin, kemudian kalian tutup lah si Blender preference-nya tadi. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah, kalian ya udah tinggal masuk lagi ke tadi image, terus image as plan. Nah, kalian di sini cari ya gambar, gambar gue kelihatan nggak ya? Nggak ya? Gue harap nggak kelihatan ya. Oke, nggak kelihatan. Kita balik lagi. Shift A, image as plan. Kemudian tadi gue barusan download gambar, kita cari dulu gambarnya. Nah, ini gambarnya. Nah, kalau tadi kalian image as plan itu dalam posisi solid ya, solid. Maksudnya solid itu apa bang? Jadi kalau misalnya kalian notice di bagian atas, ini namanya wireframe. Yang paling kiri dari buletan ataupun dari lingkaran itu, dari bola-bola yang ada di atas itu, kalau yang paling kiri ini namanya wireframe. Jadi dia bakal nunjukin ataupun ngeliatin garis-garisnya doang gitu loh. Dan ini berfungsi kalau misalnya kalian punya objek-objek yang apa ya, saling bertumpuk gitu loh. Jadi si garisnya itu bakal kelihatan. Jadi kalian juga ngeditnya juga gampang ketika masuk ke dalam edit mode gitu. Terus yang kedua ini solid. Nah, yang tadi gue bilang solid. Bang, ini kenapa warnanya bisa merah, bisa random gitu ya? Karena gue ngaktifin yang namanya ini colornya random gitu. Jadi kalau misalnya gue aktifin colornya random, maka setiap objek yang gue pilih dia bakal random warnanya. Kecuali kalau misalnya gue bikin single, ya udah semuanya sama warna putih gitu. Kenapa gue lebih sering pakai yang random? Karena kalau misalnya gue pakai yang single, itu gue pusing ngeliatin objek satu dengan objek yang lainnya gitu. Jadi gue sering pakai random. Kemudian ada yang namanya material, ini apa ya? Material view gitu. Jadi sebelum di render kalian bisa melihat material semua objek yang kalian bikin di material preview tadi astaga gitu. Nah, bang, cara munculin bulatan gini mana bang? Ya udah kalian tinggal Z aja. Z itu kalian tahan, ntar bakalan ada tampilan kayak gini gitu. Jadi ada dua cara, bisa pakai dari Z atau dari atas ini. Cuman gue lebih sering pakai Z gitu. Jadi kayak solid, wireframe, render gitu, terus material preview gitu. Oke, jadi di sini kita udah punya sebuah gambar ya. Jadi kita seleksi dulu, kita sesuaiin. Nah, gue pengen dia ini ngadepnya ke depan karena dia kan posisinya kita ngeliat dari atas nih. Nah, gue pengen dia dari depan. Caranya gimana? Kita lihat ke depan dulu dengan cara ascend graph tadi, kemudian front. Nah, si objek yang udah diseleksi tadi kita rotate dengan cara R, X. Nah, enaknya Blender ini kita bisa kombinasi semuanya. Maksudnya kombinasi semuanya gimana? Jadi, misal tadi kan gue bilang R dicampur sama X, bisa dicampur lagi sama sudutnya. Contoh gue mau masukin sudut 90 derajat gitu. Jadi dia bakal proporsi ketika kalian rotasi ke garis yang kalian pengenin gitu. Entah itu ke Y, entah itu ke garis Z, itu semua kalau digabung sama derajat tadi itu bakal mempermudahkan kalian gitu. Jadi derajatnya itu yang normal ya, yang sering gue pakai itu 90 sama 45 gitu. Oke, jadi kita udah dapet nih objeknya di sini. Apa istilahnya, gue lupa nih namanya. Jadi ini tuh kayak referensi kita buat kita bikin 3D nanti gitu ya. Jadi biar lebih gampang lagi nih gue lihat ke sini. Oke, jadi kita bakal bikin modeling yang ini gitu ya. Dengan caranya gimana bang? Gampang. Jadi kita tinggal shift A aja.
di bagian shift A kita masuk ke plan gitu. Nah di plan ini kita scale ya kan, kita scale. Habis itu kalian masuk ke edit mode. Nah seleksi dulu si vertexnya. Vertex itu tadi yang mana bang? Klik satu di keyboard ya. Jadi satu itu adalah vertex, dua di keyboard itu adalah edge, kemudian yang ketiga itu adalah face gitu kan. Jadi kita butuhnya si vertex, kita klik satu di keyboard, terus kita seleksi semuanya, Ctrl B. Nah fungsinya Ctrl B ini apa bang? Nah Ctrl B ini fungsinya tuh buat ngebevelin gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian notice di sini kan sudutnya tuh kan lancip-lancip ya. Gue pengen dia tuh kayak rounded dikit gitu. Jadi tinggal Ctrl B, terus ditambahin sama V ya. Jadi kalau misalnya Ctrl B doang dia nggak bakal mau untuk ngebevel. Tapi kalau misalnya kalian tambahin sama V itu dia bakal jadi bevel tuh kayak gini. Nah ini kan masih patah nih. Caranya gimana? Ya udah kalian tinggal scroll pakai mouse, di scroll ke atas. Gitu. Jadi kan kalian mainin aja lah, entah itu ke atas entah itu ke bawah. Kalau di gue sih ke atas ya, scroll ke bawah ke atas, jadi dia bakal bikin loop cut kayak gini gitu. Nah kalau udah kalian sesuaiin dulu, pasin dulu kan. Kalau udah masuk object mode lagi. Kemudian nah kalau kalian notice di sini itu kan dia ada dimensinya ya, ada volumenya ya. Udah nanti kita tinggal ikutin aja. Kita masuk lagi ke edit mode, seleksi semua, kita extrude. Nah caranya extrude itu pakai E gitu. Kita klik di keyboard pakai E, extrude ke garis Z. Karena udah di garis Z, jadi biru ini, garis biru itu adalah garis Z. Karena dia udah di garis Z, jadi kita nggak perlu lagi nambahin Z. Kalau misalnya kalian tambahin lagi Z, garisnya itu bakal hilang gitu. Jadi apa yang kalian extrude itu bakal ya miring-miring gitu. Jadi gue pakai garis Z supaya dia proporsi gitu. Nah ini kita ikutin aja, kita sesuaiin gitu kan. Kira-kira kalau udah kita masuk lagi ke object mode gitu. Terus yang selanjutnya kita bakal bikin yang ini nih, dindingnya dulu gitu. Jadi kita bikin yang gampangnya dulu sama kaca-kacanya semuanya, barulah nanti kita bikin yang kursinya gitu ya. Nah tadi karena ini gua ngerasa masih terlalu kecil, udah gua gedein lagi, gua gedein. Oke. Nah kita masuk ke edit mode, kita bikin dindingnya. Nah, caranya gimana? Kita klik dua dulu di keyboard. Nah, dua tadi itu apa? Dua tadi itu adalah edge-nya gitu. Jadi kita seleksi, sebelum kita seleksi dengan garis dengan edge, kita tambahin dulu loop cut. Nah, fungsinya loop cut ini membuat kalian tuh jadi nggak panjang ngambil garisnya gitu loh. Jadi bisa custom, entah itu di sini garisnya, entah itu di sini gitu, jadi custom gitu. Kita ke edge, seleksi bagian edge, ini kita seleksi, yang ini juga kita seleksi. Terus gue pengen ngeseleksi ini semua tanpa harus satu-satu. Gimana caranya? Ya udah kalian tinggal klik Ctrl. Nih kalian hover ke bagian ujungnya dari yang pengen kalian seleksi, kemudian Ctrl klik. Gitu, maka dia bakal ke seleksi. Kalau kalian notice ya, gue balikin dulu. Nah ini dia bakal ke seleksi gitu. Nah kalau udah kita Shift D, geser ke atas. Nah Shift D itu fungsinya buat duplikat gitu lah. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngeduplikat sebuah objek gitu kan, ya udah kalian pakai Shift D aja gitu. Nah kalau udah, karena gue pengen misahin antara garis ataupun edge yang gue udah bikin ini sama objek yang ada di bawah ini, gue pengen pisahin. Caranya gimana? Ya kita tinggal klik P di keyboard untuk separate gitu. Nah di sini gue pilih yang selection. Bisa juga kalian klik kanan, kemudian kalian cari yang ini, separate selection itu. Kalau udah masuk ke object mode. Nah kalau udah di object mode, objek yang kalian pisahin tadi tuh bakal pisah sama objek utamanya gitu. Kemudian kan ini kalian bisa lihat nih ada dimensinya kan. Kalau misalnya kita lihat ke atas, terus kita lihat dalam posisi seperti ini, terus kita extrude doang. Kalau kita extrude doang, dia nggak proporsi, tuh, nggak proporsi. Nah caranya supaya proporsi ke garis Z-nya itu gimana? Gampang, kalian bisa pakai ALT tambah E, kemudian cari yang extrude face along normal. Tuh. Nah kalau udah, kalian majuin.
ditambah S. Nah, fungsinya S itu buat ngerapihin sisi-sisinya. Jadi nggak ada yang bengkok, nggak ada yang jelek, rusuk apa ya, si edge-nya tadi gitu. Jadi kalau tambahin S, maka dia jadi lebih proporsi gitu. Oke, mungkin segini tebalannya. Kalau udah, kita taruh ke bawah, kita letakin ke bawah dikit gitu kan. Nah, kalau kalian notice kemungkinan ya di sini kan dia nggak terlalu gede ya. Ya udah nggak apa-apa, jadi kita ini aja, kita slash dulu ya, sabar. Kita seleksi dulu, terus di keyboard kalian slash. Nah, slash itu buat misahin. Jadi kalau misalnya kalian pusing nih melihat satu objek gitu kan, jadi project yang kalian buat itu objeknya saling bertumpuk, pusing mau ngeditnya kayak gimana, jadi kalian tinggal slash aja, kalian slash. Jadi objek yang kalian seleksi itu bakal otomatis masuk ke dalam focus mode gitu. Nah, di focus mode ini kita bakal edit lagi gitu. Nah, cara gampang editnya kita lihat ke depan dulu, kemudian kita pindah yang tadinya solid ke wireframe. Nah, di wireframe ini jangan lupa aktifin face-nya. Kita bakal seleksi face-nya doang. Jadi seleksi bagian ini, kemudian kita grab G X, karena dia garisnya merah, kita harusnya ke X bukan ke Y ataupun ke Z gitu ya. Karena garisnya merah, maka kita ke X. Oke, kita mundurin mungkin sekitar segini kali ya, kita lihat lagi. Oke, pas. Jadi gitu untuk membuat perubahannya tadi tuh seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian lihat kayak gini gitu kan, terus mau ngeseleksi face yang ada di bawah itu kan nggak bisa kelihatan tuh. Walaupun kalian pindah ke wireframe, takutnya ya ketika kalian seleksi bagian ini malah bagian siang ini yang kena gitu loh. Gitu. Jadi lebih betternya lagi kalian ke slash dulu. Slash itu adalah masuk ke focus mode. Nah, ketika di focus mode barulah kalian lakukan pengeditan di situ gitu. Nah, karena ini udah selesai, kita lihat ke material mesh ya. Di mesh ini kita tambah plane. Nah, di plane ini kita slash dulu, kita masuk ke dalam focus mode. Nah, kalau udah kita rotate ke garis Y, R Y 90 gitu. Kita lihat ke kanan pakai Ascent Graph, jangan lupa lihat kanan, kemudian kita edit mode. Nah, di edit mode ini kita seleksi yang ini, atasnya kita seleksi ya kan. Udah kita seleksi, kita Ctrl B baru V gitu. Nah, ini nyesuaiin aja. Nah, kalau udah, cara motongnya gimana bang? Gitu kan. Cara motongnya kalian balik lagi ke tadi ya. Kalian masuk ke Blender Preference, Boolean. Nah, atau bool tool. Jadi kalau misalnya kalian typing di search boxnya bool, itu bakal langsung nampilin si add-on bool tool tadi gitu. Nah, aktifin si bool toolnya, habis itu tutup lagi Blender Preference-nya. Nah, karena kita udah aktifin si efek booleannya tadi, modifiernya tadi, udah kita tinggal seleksi dulu yang pertama, si objek yang bakal motong si objek utama keduanya. Kita seleksi dulu dia, baru seleksi objek dasarnya. Kalian ketika udah aktif tadi ya, si preferensinya itu udah aktif, kalian bisa seleksi keduanya, terus Ctrl Shift minus di numpad. Jadi kalau misalnya kalian udah Ctrl Shift minus di numpad dan minus yang ada di numpad, itu dia bakal otomatis memotong gitu. Jadi dia bakal kayak modifiernya boolean. Jadi bool tool tadi itu, add-on bool tool tadi itu fungsinya buat memotong objek yang kalian inginin gitu. Jadi dia bakal seperti ini gitu. Jangan lupa karena kita udah pakai bool tool tadi, objek dasarnya itu kita set mode lagi gitu. Nah, kalau udah, sekarang kita bikin efek kacanya ini. Nah, dengan cara yang sama, kita ambil dulu si edge dari yang dasarnya gitu kan, terus kita extrude gitu, kita bikin lagi seperti yang ini gitu ya.
Oke, kalau udah kayak gini, ya udah kita tinggal tambahin alasan bawahnya gitu ya. Kita di sini eh, ngerapiin aja gitu, tinggal dirapiin aja. Kita scale sampai gede. Nah, kalau kalau misalnya udah, di sini kan ada kotak nih kalau kalian notice nih kan. Terus sisi yang ini tuh dia rounded gitu kan. Udah kita tinggal pindahin si 3D cursor kita ini ke sana. Caranya gimana? Caranya gini. Kita ke solid dulu biar kalian nggak pusing lihatnya. Nah, di sini kita arahin kursor kita. Kalian di keyboard tahan shift kemudian klik kanan di mouse. Maka si 3D cursor ini bakal pindah ke titik yang kalian pengenin. Gitu. Jadi tahan shift klik kanan gitu. Nah, karena kita pengen bikin objek di sini, kita pindahin tadi dengan cara shift klik kanan, terus kita shift A lagi. Shift A, terus ini plan, bisa cube, terserah. Kalau gue lebih sering pakai plan. Terus kita adjustment, gitu ya. Kita adjustment seperti yang udah gua kasih tahu tadi ke garis X, Y, entah itu G, entah itu rotate, entah itu scale, gitu ya. Arahin lagi 3D cursornya ke tengah sini, atau bisa balik dengan cara Shift C. Nah, Shift C itu fungsinya buat ngebalikin si 3D cursor ke posisi normal atau posisi awal. Nah, kalau udah ya udah tinggal Shift A lagi, plan, terus kita lihat ke atas, kita scale, kita sesuaiin gitu kan. Nah, di sini udah kita lihat atas, masuk ke edit mode, kita tambahin loop cut. Nah, loop cut itu sebenarnya sama kayak subdivision, jadi dia ngasih garis-garis atau ngasih edge biar apa, supaya ada efek ini ya, efek subdivisionnya gitu. Nah, itu dia kalau bedanya loop cut itu dia kalian manual, jadi sisi atasnya ini kalian bikin manual, sisi sampingnya juga kalian bikin manual. Bedanya sama subdivision dia langsung gitu. Nah, kalau subdivision ya klik kanan subdivision, dia langsung nih bikin quote. Nah, jadi satu face ini itu isinya quote, inilah quote namanya gitu. Jadi karena gua nggak pengen bikinnya kayak gini, kita pakai metode loop cut dengan cara tadi Ctrl R. Nah, kalau udah muncul garis kuning ini, kalian pakai scroll aja ke bawah, tuh dibikin banyak sampai kalian nemu titik tengahnya. Jadi di tengah itu ada titik tengahnya. Nah, sebanyak ini. Nah, kalau udah seleksi bagian tengahnya, kalian lihat ke depan dengan ascent graph tadi, gitu kan. Di bagian atas ini kalian bakal notice namanya proportional editing. Jadi kalian aktifin dulu ini supaya apa? Ya, supaya begini fungsinya. G, ketika kalian nge-grab dengan G ataupun scale ataupun bahkan R, itu dia bakal ngasih sebuah lingkaran yang dimana lingkaran ini bakal bikin objek kalian tuh proporsi gitu. Karena di sini gue pengen bikin dia sedikit sedikit curve gitu kan, jadi gue pengen dia tuh pakai proportional editing tadi ditambah garis Z gitu. Terus tinggal di scroll aja sama mouse kalian, sesuaiin. Nah, contoh seperti ini udah dapet yang pas. Nah, buat matiinnya dari yang proportional edit tadi itu kalian bisa pakai O di keyboard gitu. Jadi O ini fungsinya buat aktifin si proportional editing di Blender gitu. Nah, kalau udah ini kalian tinggal seleksi semuanya, terus ALTE buat extrude along normal ke atas, terus tambahin S solid ya. Jadi Ctrl V, nah ini baru benar nih, baru klik kanan saya semua. Terus kita lihat posisi kanan, edit mode, seleksi semua, Shift D buat duplikat. Kita pindahin, kita rotate ke garis X, jadi R, X gitu. Jadi kombinasinya jangan sampai lupa. Kita adjustment lagi. Nah, kalau udah barulah kita seleksi face bagian bawahnya aja. Kita solid dulu biar kalian enak melihatnya. Terus klik kanan shift di sini supaya ntar objeknya itu nggak di bawah lagi, tapi objeknya langsung ke atas ini gitu ya. Nah, kita shift A, plan, terus lihat ke atas. Ini di custom aja, sesuaikan sama bentuk dari dudukannya gitu kan. Klik kanan, kalian bisa subdivide.
Nah, terus muncul nih pop up notifikasi kayak gini kan. Kalian tambahin aja number of cardnya itu, kalau gua biasanya di angka 50 gitu kan. Tapi kalau laptop kalian nggak bisa, ya di 20 juga nggak apa-apa. Nah, kalau udah nih tutup lagi. Nah, karena ini dia masih keseleksi semuanya, gitu kan. Kalian tinggal extrude pakai E di keyboard. Itu extrude, naikin ke atas. Oke, udah gitu kan. Lalu tambahin lagi loop card di kanan kiri di bawah bagian tengahnya ini, supaya nambahin efek ada kayak benjolannya tadi yang ada di gambar referensi tadi. Nah, Ctrl R, klik lagi, terus Ctrl B. Nah, ini buat nambahin loop cardnya tadi gitu loh. Nah, ini gue pakai yang satu aja. Kalau udah gini, udah kalian lihat ke atas. Nah, di atas itu ALT E tolong normal, baru majuin, keluarin dikit aja, tambahin S supaya dia rata semua sisinya, baru dilepas. Nah, kalau udah, kalian bisa masuk ke modifier, cari plot ya. Jadi kita kasih plot simulation, terus biarin aja si ininya, si apa namanya, si anunya si anunya nggak usah kita iniin. Terus self pollution diaktifin, gravity-nya di gini nih misalnya, ya kan. Udah seneng nih sama posisinya kayak begini nih, gitu kan. Ya udah, kalian tinggal apply aja modifiernya di apply, balikin lagi timelinenya, terus ditutup. Nah, si ini diseleksi, klik kanan, shade mode. Nah, ini kan masih kayak patah-patah tuh ya. Nah, cara ngatasinya gimana? Caranya kita tambah lagi di add modifier, terus cari subdivision. Ini level view-nya kita ubah ke 2, rendernya juga 2, nggak apa-apa. Terus tambah lagi namanya solidify. Nah, di solidify ini kita tutup. Solidify itu gua biasa 0,03. Nah, kalau udah, kita masuk ke focus mode. Lihat depan pakai engrave, aktifin lagi proportional editing. Nah, kalau udah ya, itu udah selesai, kita tinggal ngasih kakinya. Bikin kakinya gimana? Ya, itu sangat gampang ya. Kita tinggal balik lagi ke solid mode, kemudian tambahin mesh, terus silinder. Ini pegangannya, masuk ke focus mode. Nah, di focus mode ini kita edit mode. Di edit mode tambahin loop cut, Ctrl R, taruh di tengah, klik lagi, terus Ctrl B. Nah, Ctrl B ini segini, sekecil ini aja nggak apa-apa. Terus kita grab ke atas, G, Z. Nah, kalau udah, yang ini kita ALTE, masukin ke dalam, dikit aja. Jadi dia ada efek kayak ada belahannya gitu loh. Nah, kalau udah, kita klik kanan, kita convert to curve. Nah, kalau udah di convert ke curve, dia bakal muncul ini, nah ini datanya, data dari si curve-nya tadi ya. Karena kita pengen bikin dia supaya ada efek kayak silindernya, kayak si gambar ini kan dia kayak silinder tuh. Ya udah, kita tinggal yang tadi aja situ, terus masukin, kita ubah ke curve gitu ya, kita convert dulu ke curve. Nah, di bagian curve, di bagian geometry, dan ini bevelnya tuh kita naikin.
Oke guys, jadi eh, itu aja yang bisa gua kasih untuk saat ini ya, untuk hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah basic-basic dari Blender itu sendiri gitu. Jadi kalau kalian punya saran dan masukan ataupun bahkan kritikan juga bisa banget, bisa langsung komen di bawah, atau bisa kalau kalian mau bisa DM gua di Instagram gua gitu ya. Jadi selamat berkreasi, selamat mengerjakan, ataupun selamat agar kalian itu bisa punya kesibukan gitu ya. Ditambah lagi ya, Blender ini ataupun 3D itu adalah bisa jadi apa ya, ladang kalian juga kalau misalnya kalian ingin berpenghasilan gitu. Jadi gua sebagai Visco dari 3D Maker mengucapkan see you guys on the next video. Dadah.